Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi perkuliahan kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merekam faktur pajak keluaran. Ya, minggu lalu kita sudah belajar cara membuat referensi nomor faktur. Bisa kita lihat dari referensi, kemudian nomor faktur pajak. Di sini sudah ada, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tahun daripada referensi nomor fakturnya, yaitu jika tahun 2020 di sini harus 20, ya. Sementara kita punya nomor referensi nomor faktur itu dari nomor 1 sampai 51. Sekarang ini nomor referensi faktur ini diberikan oleh kantor pajak, ya. Jadi wajib pajak terlebih dahulu harus mengajukan permintaan nomor seri faktur. Oke, jika sudah ada, maka ketika wajib pajak yang PKP atau pengusaha kena pajak melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak, maka dia akan membuat faktur pajak. Nah, cara membuat faktur pajak ketika melakukan penjualan adalah dengan cara dari menu faktur, ya, kemudian kita pilih faktur pajak keluaran. Kemudian di sini pilih administrasi faktur. Nah, kita lihat di sini masih kosong, belum ada daftar faktur yang kita buat. Nah, jadi sebagai contoh saya akan menggunakan data yang ada di halaman, ya, pada halaman 12, ya, pada modul kita sudah ada contohnya. Saya akan menggunakan data itu saja. Maka untuk membuat faktur yang baru kita pilih tombol rekam faktur. Nah, di detail transaksi untuk contoh kali ini kita akan bertransaksi menjual kepada pihak lawan kita, yaitu kepada pembeli yang bukan pemungut PPN. Jadi ada beberapa jenis di sini, ya. Ada yang bukan pemungut PPN, ini swasta misalnya, perusahaan swasta, sipil, PT dan sebagainya. Kemudian kalau bendaharawan ini misalnya ke dinas-dinas atau ke departemen atau ke pemerintahan. Kemudian kepada pemungut selain bendaharawan, nah ini misalnya biasanya itu kepada BUMN, ya. Nah, dan yang lain-lain di sini selanjutnya nanti kita akan pelajari. Contoh kali ini kita akan menggunakan pihak yang bukan pemungut PPN. Jenis faktur kita menggunakan faktur pajak. Nah, tanggal dokumen kita sesuaikan dengan tahun sekarang, ya. Kalau di modul kita itu tahun 2018, maka di sini kita sesuaikan tahun 2020. Misalnya untuk tanggalnya kita samakan tanggal 27. Selanjutnya untuk bulannya kita menggunakan data yang ada di modul bulan 6. Maka di sini masa pajaknya adalah masa pajak PPN bulan 6. Nah, kemudian nomor seri faktur ini adalah kode 010. Ini jika kita bertransaksi atau mengeluarkan faktur pajak kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Nanti jika kepada yang bendaharawan, maka di sini akan berganti 02. Jika kepada pemungut selain bendaharawan, maka akan berganti di sini 03, ya. Nah, kemudian ini tahunnya tadi tahun 2020, kemudian nomor seri faktur yang pertama. Oke, ini kita lanjutkan. Ya, ini mengapa ini terjadi, ya? Nah, karena di sini kita mengikuti di modul bulannya bulan 6, sementara di komputer saya ini masih bulan 4. Oke, jadi ini tidak bisa karena PPN itu adalah pajak massa, jadi harus sesuai dengan bulan yang minimal sama dengan bulan yang sekarang, ya. Oke, ini kita sesuaikan saja karena contoh, ya. Ini kita buat di bulan 4 saja. Oke. Kemudian lanjutkan. Ya, tanggalnya bulan 4, tanggal misalnya tanggal sekarang, ya, tanggal 01. Oke,
ini kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah lawan transaksi. Lawan transaksi ini adalah perusahaan yang membeli barang atau jasa kita. Ya, kalau kita lihat di modul, yaitu ada nama perusahaannya PT Intirup, ya. Jadi sementara kita menggunakan data contoh yang ada di modul, maka di sini kita cari dulu. Ya, di sini belum ada ya nama perusahaannya yang sesuai dengan di modul kita. Maka untuk itu kita bisa menambahkan dulu untuk referensi lawan transaksi, ya. Ini sebagusnya ini kita tutup dulu. Ya, kemudian kita ke referensi. Di sini ada lawan transaksi, kita pilih administrasi lawan transaksi. Oke. Kemudian kita klik tombol tambah, ya. Kemudian ketikkan nomor NPWP yang ada di modul untuk contoh halaman 13. Di sini contohnya adalah 21064 467 0 122 000. Oke, nama perusahaannya kita ya sudah ada di sini. Ya, coba kita ganti dengan nomor yang lain, ya. Oke. Kemudian nama perusahaannya PT Intirup misalnya, ya. Alamat ini data dummy saja kita buat, ya. Alamatnya Sumatera, bloknya misalnya blok 01, nomornya 069. Ini harus diisi semua ya datanya. Kemudian ya, setelah selesai klik simpan. Ya, jika ingin melakukan rekam kembali maka kita pilih yes, kalau tidak pilih no, ya. Oke, nah jika kita pilih yes dia akan menampilkan kolom yang kosong, ya. Sementara kita buat satu dulu, ini kita tutup. Nah, sekarang kita lihat sudah ada referensi untuk perusahaan lawan transaksi kita ada dua, ya, PT Admin dan PT Interup. Oke, ini selanjutnya bisa kita tutup dulu. Nah, kita lanjutkan dengan langkah yang pertama tadi, menginput faktur pajak keluaran. Kita ulangi dari rekam faktur. Kemudian tadi ini kepada bukan pemungut PPN, kemudian jenisnya adalah faktur pajak, tadi tanggalnya adalah tanggal 2 bulan 4 2020, kita buat contohnya, berarti masa pajaknya bulan 4 ya, tahun 2020. Nah, kemudian ini nomor seri fakturnya, nomor seri faktur yang pertama. Oke, klik tombol lanjutkan. Ya, kemudian cari lawan transaksi kita, klik cari NPWP, kemudian kita klik cari lagi. Nah, tadi kita lawan transaksi yang mau kita gunakan adalah PT Interup. Kita klik. Nah, sudah masuk datanya. Kemudian klik tombol lanjutkan lagi di sini. Nah, sekarang adalah untuk merekam nama transaksinya apa, ya. Maka kita pilih di sini karena masih baru pertama kali, kita klik tombol rekam transaksi. Kode ini bebas kita buat 010 misalnya. Namanya misalnya penjualan 4 unit kulkas halaman 14 data contohnya, ya. Nah, ini kita klik tombol enter, nanti akan muncul pertanyaan bahwasanya transaksi kode ini belum ada. Kita klik lanjutkan saja pengisian. Harga satuan, ya, misalnya kita buat saja datanya di sini adalah 4.500.000, ya, satu unit, maka jumlah barangnya itu kita buat 4 contohnya. Oke, nah ini kita buat angka bulat saja supaya lebih gampang untuk memahaminya, ya. Diskon misalnya tidak ada, PPN BM tidak ada, maka pajak PPN-nya inilah di 1.800.000. Setelah selesai seperti ini, diperiksa kembali. Misalnya ada mungkin ada yang kurang atau ada yang salah ketik, ya, dipastikan sudah benar, perlu klik tombol simpan. Jika kita ingin merekam data yang baru, klik tombol yes, jika tidak, klik tombol no. Maka datanya sudah
ada ya transaksi untuk menjual 4 kulkas tadi. Nah, selanjutnya klik tombol simpan jika sudah selesai dan tidak akan menambahkan transaksi yang lain ya. Klik tombol simpan. Ini berhasil, sudah simpan. Oke. Nah, ini jika ingin membuat yang baru klik yes, jika tidak pilih no. Nah, maka kita sudah dapat lihat sudah ada satu faktur pajak baru yang sudah berhasil kita buat. Oke. Nah, ini kita maksimalkan jendelanya. Kita ingin melihat preview hasil faktur yang akan nanti bisa kita print ya. Klik tombol print preview di ujung bawah sini. Ujung bawah kanan ini ya. Ya, kita lihat. Nah, inilah contoh bentuk faktur pajak standar untuk penjualan kepada bukan pemungut PPN. Oke, ini PPN-nya sebagainya. Nah, ini nama perusahaannya ya. Karena ini adalah untuk latihan dummy, maka muncul dummy-dummy seperti ini. Ya. Oke, nah selanjutnya supaya nanti bisa di approve oleh atau muncul barcode yang diberikan oleh kantor pajak, maka ini harus diupload. Nah, caranya itu diklik di sini. Nah, baru klik tombol upload di sebelah kiri bawah sini ya. Di-upload, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pastikan ini sudah benar, karena nanti kalau sudah di-upload tidak akan bisa dirubah lagi. Maka jika terjadi kesalahan ketika sudah di-upload, itu harus membuat faktur pajak pengganti ya. Nah, makanya sebelum di-upload ini harus dipastikan benar ya. Kemudian jika sudah yakin, klik tombol yes. Oke, ini akan berjalan. Oke, ya. Nah, siap approve. Nah, setelah kita upload seperti itu, kita ke manajemen upload, kita upload faktur ya. Nah, nanti akan muncul start uploader. Nah, klik start uploader ini. Kita masukkan kode captcha-nya ini ya. P1. Kemudian passwordnya itu adalah password yang ada di readme ini akan di dummy. Kalau misalnya nanti di aplikasi sebenarnya itu password daripada aplikasi e-faktur perusahaan masing-masing ya. Kita coba yang password Enova ini kita yeskan, masukkan lagi passwordnya ya, 3F5. Kita masukkan passwordnya, lihat dari readme. Ya, sudah berhasil ya, sudah berhasil jalan. Sekarang ini kita tutup lagi. Nah, kita lihat di siap approve ini, kita klik tombol perbaharui. Nah, maka di sini lihat ada muncul status approval sukses. Nah, kita bisa lihat PDF untuk fakturnya ya. Klik tombol PDF. Nah, ini kita simpan, misalnya kita buat di dokumen ya. Ini namanya kita buat misalnya faktur PT Interrupt. Oke. Kita save. Ya, kita lihat di dokumen. Sudah selesai ya. Kita lihat di dokumen tempat penyimpanan faktur tadi. Dokumen ini kita buat ini faktur PT Interrupt. Kita double klik. Ya, ini dia barcode daripada faktur yang sudah diupload. Nah, akan muncul barcode ini atas nama perusahaan yang PT Interrupt tadi. Oke, cukup mudah ya untuk membuat faktur pajak keluaran. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan menggunakan aplikasi e-faktur masing-masing di laptop. Nah, untuk tugasnya adalah kalian buat lagi datanya seperti tadi, dan hasil fakturnya itu harus di-email ke email saya atau di grup ini. Ya. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.